GG hadir. Oke, hadir semua ya. Iya, Ibu. Nah, anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran kita wajib berdoa. Nah, Ibu minta anak Rima untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita usia sekolah, kita mendapatkan pendidikan pertama itu dari mana? Rumah. Betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang identitas dan peran diri dan keluarga. Mengapa anak-anak belajar materi ini? Agar tujuannya anak-anak dapat mengidentifikasikan identitas diri serta dapat menyebutkan anggota keluarga dan perannya dan juga manfaatnya agar peserta didik dapat mengetahui peran setiap anggota keluarganya. Nah, sebelum lanjut dalam materi, Ibu minta anak-anak semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu yang berjudul Satu-satu Aku Sayang Ibu. 1, 2, 3. Satu-satu aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Kita lanjut pada materi ya. Iya, Ibu. Apa itu identitas diri? Identitas diri adalah ciri dan tanda unik yang dimiliki seseorang. Identitas itu seperti nama, ciri fisik dan kegemaran. Contohnya, Ibu. Nama Ibu Angelina, ciri fisik Ibu memiliki rambut pirang dari lahir dan kegemaran Ibu suka membaca. Anak-anak ada yang tahu dari contoh lainnya? Eci, anak Eci coba. Halo teman-teman. Halo. Nama saya Eci. Terus ciri fisik saya tapi sekarang lurus. Dan kegemaran saya hidup. Selanjutnya, keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga adalah kelompok orang yang terikat karena adanya hubungan darah, perkawinan yang dimana hidup dalam satu atap rumah. Biasanya sekurang-kurangnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, yaitu kakak dan adik. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang mau bertanya? Nenek, kakek sama nenek. Nah, itu termasuk dalam keluarga besar. Kalau ini termasuk dalam keluarga kecil. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ya, Ibu. Nah, selanjutnya dalam keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak-anak, yaitu kakak dan adik. Nah, di sini peran pertama yaitu ayah, yang dimana sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah, dan pondasi utama dalam keluarga. Nah, anak-anak ada yang tahu peran ayah dalam keluarga atau di rumah itu selain sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah, dan pondasi utama dalam keluarga itu apa-apa lagi? Saya dulu. Oke, silakan. Cinta pertama anak perempuan. Ya, betul sekali. Ada lagi? Bermain Main anaknya. Ya, betul sekali. Ada lagi? sama anaknya. Ya, betul sekali. Ya, peran ayah itu bukan hanya sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik, sebagai pondasi utama dalam keluarga yang merangkul
keluarga tersebut tetap bersatu. Selanjutnya ada peran ibu. Di sini ibu itu bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak serta mengelola kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti memasak, mencuci baju, mencuci piring, terus membersihkan halaman rumah. Nah, anak-anak kalau di rumah biasanya melihat ibu tuh melakukan kegiatan apa saja? Nah, betul sekali, itu adalah tanggung jawab atau peran ibu dalam rumah tangga. Nah, selanjutnya ada peran anak-anak, di mana adik dan kakak. Di sini adik dan kakak sama-sama menuntut ilmu, baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak di rumah biasanya melakukan aktivitas apa saja selain belajar bersama-sama? Main. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi peran anak itu tidak hanya belajar bersama-sama, bukan hanya belajar tentang pengetahuan, tetapi juga belajar tentang keterampilan dan juga sikap. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang mau bertanya? Oke, karena anak-anak sudah paham, di sini ibu menyiapkan lembar kerja yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Ibu membagi jadi 3 kelompok, yang di depan kelompok 1, yang di belakangnya kelompok 2, dan terakhirnya kelompok 3. Nah, sebelum itu ibu akan memberikan petunjuk pengerjaannya. Pada lembar pertama ada tuliskan nama anggota keluarga di bawah ini. Jadi anak-anak menulis kata dan nama dalam kotak-kotak seperti ini. Kedua, di sini ada peran keluarga. Jadi anak-anak merangkai kata-kata ini menjadi satu kalimat yang nyambung. Terus yang terakhir ada anak-anak menempelkan gambar ini pada kotak-kotak ini. Dan di gambar ini juga udah disiapkan lemnya. Oke. Nah, lembar kerjanya boleh paper chipnya boleh dikeluarin dari lembar kerjanya, biar sama teman kelompoknya yang lain bisa sama-sama mengerjakan. Anak-anak sudah paham petunjuk pengerjaan yang ibu berikan? Ya, Bu. Oke, ibu kasih waktu 10 menit. Dikerjakan mulai dari sekarang. Semuanya sudah selesai? Kelompok mana yang mau presentasi dulu? Oke, kelompok 1 dahulu. Semuanya maju satu kelompok. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, jawabannya adalah ayah kami pergi berangkat ke kantor. Yang kedua, ibu lagi menyapu di halaman rumah kami. Dan yang ketiga, aku dan kakak lagi belajar di sekolah.
yang berikut. Ini ayah, ini ibu, ini kakak, ini adik. Ini dikumpulkan, ya KPD-nya dikumpulkan kembali ya. Selanjutnya kelompok 3. Jadi ini nama-nama keluarga. Yang pertama itu adalah ayah, yang kedua ibu, yang ketiga kakak, yang keempat adik. Selanjutnya peran keluarga, rangkaian kata-kata di bawah ini. Yang pertama, ayah kami pergi berangkat ke kantor. Yang kedua, ibu kami lagi menyapu di halaman rumah. Yang ketiga, aku dan kakak lagi belajar di sekolah. Ini foto keluarga sesuai kotak di bawah ini. Yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga kakak, dan yang keempat adik. Anak-anak siswa kelas 1 sangat hebat dalam mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama menyimpulkan materi hari ini. Yuk kita baca sama-sama. Identitas dan peran diri serta keluarga saling dan memiliki. Identitas diri dibentuk oleh pengalaman, nilai, dan lingkungan, termasuk keluarga. Peran dalam keluarga menentukan tanggung jawab dan harapan yang mendefinisikan memahami identitas dan peran keluarga membantu kita menjalani hidup yang lebih bermakna dan seimbang. Nah, anak-anak, materi yang kita pelajari hari ini sangat luar biasa, di mana kita ibu dan anak-anak sama-sama mempelajari tentang peran masing-masing dalam keluarga. Jadi harapan dari ibu, mari kita bersama-sama menjalankan peran dan tanggung jawab kita baik dalam keluarga, di sekolah, dan masyarakat. Materi hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah semangat mengikuti pembelajaran ibu hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang, kita berdoa. Ibu minta anak Retno untuk pimpin kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sama. Selanjutnya saya mempersilakan kepada observer untuk menyampaikan hasil pengamatannya untuk menilai. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya observer pertama Mbak Dalian di sini. Kita ingin bertanya identitas pengajar dulu. Pertama, Angelina Indiani Nabiina. Untuk pembelajaran kali ini untuk kelas 1 semester berapa? Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan penilaian atau pengamatan saya terhadap pembelajaran kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Langsung saja di sini ada 8 aspek yang kami nilai, yang dimana saya langsung ke catatan umum atau hal yang perlu diperhatikan atau dikerjakan ke depannya pembelajaran selanjutnya. Kalau dari saya itu kan guru harus lebih konsisten dengan ucapannya pada awal pembelajaran, yang dimana menggarisbesarkan yang menjadikan waktu atau stand time dalam pengertian KPD. Nah, untuk jalannya pembelajaran sudah cukup baik dan menyenangkan sehingga peserta didik terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin kedepannya guru lebih
bisa memperhatikan peserta didik dan memberikan bimbingan kepada peserta didik. Dan juga saya menanyakan dari teman saya yaitu terkait kontribusi dan dalam pembelajaran dan KPD agar Dari saya langsung saja secaranya. Yang pertama itu perlu menunjukkan keterampilan mengajar dengan sangat baik, terutama dalam membuka pelajaran dan juga mengelola kelas. Mungkin untuk kedepannya perlu peningkatan lagi dalam variasi metode dan juga partisipasi siswa. Secara keseluruhan pembelajaran berjalan sesuai. terima kasih kepada peserta yang telah menyampaikan hasil pengamatannya. Mungkin kedepannya apa yang menjadi saran dari peserta menjadi lebih baik kedepannya saya terima. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah membantu micro teaching hari ini sehingga berjalan